Orang warga Padang, Sumatera Barat menggugat Presiden Joko Widodo terkait utang pemerintah Indonesia sejak tahun 1950. Penggugat menuntut pemerintah membayar utang beserta bunganya yang nilainya mencapai 60 miliar rupiah. Harjanto Tuti, warga Padang, Sumatera Barat menggugat terkait utang pemerintah Indonesia. Gugatan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Padang dan berlanjut ke mediasi. Namun gagal mencapai kesepakatan. Peminjaman berawal saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang pinjaman darurat. Salah satunya dengan diaturnya surat pinjaman berbunga dengan bunga 3% per tahun. Pada tahun 1950, orang tua penggugat memberikan pinjaman Rp80.300 pada pemerintah. Penggugat mengklaim pinjaman tersebut telah berlangsung 71 tahun hingga jika diuangkan sekarang mencapai 60 miliar rupiah. Ada pinjaman pemerintah kepada orang tuanya dulu tahun 50 yaitu sebesar 80.300. Bunganya itu adalah 3% per tahun. Sesuai itu memang tertuang dalam perjanjiannya ya? Tertuang dalam perjanjian. Jumlahnya sekitar 60 miliar. Menanggapi gugatan ini, Menteri Keuangan yang diwakili 12 orang pengacara menyatakan, berdasarkan keputusan Menkeu nomor 466A/1978, karena surat obligasi yang diklaim tidak ditagihkan pelunasannya paling lambat 5 tahun sejak keputusan, maka surat obligasi tersebut jadi kedaluarsa. Permohonan penggugat tidak dapat kami penuhi, seperti dikutip dari kompas.com. Saudara Harjanto Tutik, warga asal Padang, Sumatera Barat menggugat pemerintah Indonesia atau utang sejak tahun 1950 yang ia klaim saat ini bernilai mencapai 60 miliar rupiah. Seperti apa awal gugatan pemerintah ini? Mengapa penggugat baru sekarang menggugat pemerintah? Lalu apa tanggapan pemerintah? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum penggugat, Ami Ziduhu Mendrova, serta staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat petang Pak Ami, selamat petang Bung Justinus. Selamat petang Mbak Sofi, Pak Ami. Saya panggil Pak Ami boleh ya? Pak. Atau ada panggilan lain Pak? Siapa Pak? Saya panggil Pak Ami boleh ya? Ya boleh, Mendrova juga boleh. Siap. Mendrova. Oh Pak Mendrova, baik. Pak, Ya. Jadi sebenarnya ini kan tadi sudah disampaikan asal muasalnya adalah orang tua penggugat ini yang memberikan pinjaman kepada pemerintah. Tetapi sudah disampaikan pula oleh Menteri Keuangan bahwa kalau dilihat dari peraturan Kementerian Keuangan, gugatan ini sudah kedaluarsa karena tidak ditagihkan 5 tahun setelah keluarnya peraturan itu. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Kebetulan orang tua dari Harjanto Tuti ini mulai dia sakit dari tahun 75. Tidak bisa berbuat apa-apa, lumpuh sampai dia meninggal tahun 2011. Sehingga anak-anaknya tidak pernah membuka berkas dalam box yang disimpan di bank, sehingga baru dibuka setelah dia meninggal. Diketahui bahwa ada pinjaman pemerintah pada saat itu, yaitu pada tahun 50. Di mana kalau kita lihat bahwa mereka telah beberapa kali menghubungi pemerintah pada saat lewat 2011, namun selalu ada jawaban bahwa itu kadaluarsa. Ya, setelah diberikan ketemu dengan saya dan meminta bantuan saya dan memberikan kuasa kepada saya, dan saya mengajukan meminta kepada pemerintah menyurati Menteri Keuangan dan Presiden, dan selalu jawaban Menteri Keuangan adalah kadaluarsa. Ya, makanya setelah ada jawaban ini tuh, maka kita harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang. Karena ada alasan hukum. Ya, yaitu? Karena apa? Kalau peraturan Menteri KMK itu yang berlaku untuk umum, maka ada syarat-syaratnya sesuai dengan azas fiksi hukum. Ya,
Dan azas fiksi hukum ini telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, yang mana di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang diatur dalam pada pasal 81 menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. B. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita acara Republik Indonesia, atau tambahan berita negara Republik Indonesia. Setelah kami melihat bahwa peraturan menteri tersebut belum pernah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga kami anggap itu peraturan yang dikatakan oleh Menteri Keuangan adalah hanya ditentukan oleh sendiri dan tidak berlaku untuk umum. Sebelum saya tanyakan kepada Bung Justinus mengenai dugaan bahwa belum pernah diundangkan dalam lembaran negara ini, saya mau tanya dulu Pak Mendrosa. Sebenarnya Pak Harjanto Tuti ini kalau kami boleh tahu latar belakangnya apa? Karena begini, kalau tahun 1950 saja orang tuanya sudah bisa memberikan pinjaman Rp80.300 yang pada saat itu pasti jumlahnya dengan inflasi saat ini dihitung dengan pertambahan nilai uang saat ini pasti jumlahnya sangat besar sekali. Bolehkah kami tahu latar belakangnya? Kebetulan dari zaman Belanda, orang tuanya adalah pengusaha rempah-rempah yang dikirim ke luar negeri. Kalau Pak Harjanto sendiri? Kalau sekarang ini kemarin dia sebagai pengusaha, tetapi karena masa krisis tahun 98 sehingga mereka bangkrut dan jatuh miskin sekarang ini. Saya mau cek lagi kronologi itu tadi. Jadi orang tua Pak Harjanto memberikan pinjaman pada tahun 1950-an. Ya. Lalu sakit sekitar 1975, betul ya Pak ya? Ya. Baru peraturan Kementerian Keuangan itu muncul 1978, sehingga orang tuanya tidak mengetahui adanya peraturan ini, begitu? Ya, betul. Orang tua ini meninggal kapan Pak? Tahun 2011. 2011. Kenapa Pak Harjanto Tuti baru tahu sekarang dan baru menggugat sekarang? Ya kebetulan mereka ini tidak bisa mengotak-atik apa yang telah diputuskan oleh orang tua yang dikasih di dalam box, nggak berani mereka membuka. Sehingga baru setelah meninggal baru mereka membuka box itu. Maaf kalau saya agak bertanya lebih lanjut, tetapi meninggalnya kan 2011. Kenapa baru dibuka saat ini? Udah dibuka dari 2011. Tetapi? Mereka meminta bantuan beberapa orang, tapi pemerintah selalu menjawab itu udah kadaluarsa. Jadi akhirnya digugat saat ini ya? Kebetulan saya selaku pengacara, mereka ketemu dengan saya, mereka mencari saya, ya saya bilang ini bisa digugat ke pengadilan. Bung Justinus, saya minta tanggapan Anda. Baik, terima kasih Mbak Sofi, Pak Mendrova. Tentu saja yang pertama adalah hak setiap warga negara untuk mengajukan gugatan. Kami menghormati upaya keluarga Pak Harjanto yang diwakili oleh Pak Mendrova untuk mengajukan gugatan. Dan kami mengapresiasi lebih baik supaya ada putusan pengadilan yang lebih objektif, lebih fair, nanti meneliti semua bukti dan aturan yang ada. Nah, dapat kami sampaikan, Pak Mendrova, Mbak Sofi, pemerintah tentu percaya. Kami tidak meragukan sama sekali adanya obligasi yang dipegang oleh keluarga Pak Harjanto. Maka pemerintah pada waktu itu, tahun 1978, justru punya itikat baik untuk melunasi semua obligasi lama yang diterbitkan dulu dalam rangka Indonesia sedang membangun, kita butuh pembiayaan, maka melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 466A tahun 78, seluruh obligasi yang diterbitkan tahun 50, 59, dan tahun 64 itu dilunasi pemerintah dengan tunai sekaligus dan bahkan juga diberi kompensasi oleh pemerintah. Namun untuk memberikan kepastian hukum,
waktu itu juga diterbitkan pengumuman oleh Menteri Keuangan melalui pengumuman nomor 10 tahun 1979, yaitu 5 tahun setelah pengumuman tersebut tidak ada klaim dari para pemegang obligasi, maka dinyatakan kadaluarsa. Ini demi memberikan kepastian hukum. Waktu itulah ditunjuk 23 kantor di seluruh Indonesia yang akan memfasilitasi, mempermudah para pemegang obligasi untuk mencairkan atau mendapatkan pengembalian. Jadi kami sampaikan tadi Pak Mendrova menggunakan Undang-Undang 12/2011. Kita tahu ada prinsip hukum bahwa undang-undang itu tidak berlaku surut. Artinya Undang-Undang 12/2011 tidak bisa dipakai untuk menilai peraturan sebelumnya. Kami menghormati dan bahkan ada fiksi hukum ya Pak Mendrova bahwa semua orang dianggap mengetahui ketika ada peraturan diundangkan tanpa secara faktual harus dikonfirmasi apakah sudah mengetahui. Tapi kembali lagi Mbak Sofi, nanti kita serahkan kepada pengadilan bagaimana akan memutus. Kami siap memberikan bukti dan argumen sesuai dengan apa yang kami miliki dan yang kami ketahui. Oke, nah nanti kalau memang betul-betul langkah selanjutnya adalah diterima oleh pengadilan, apa kemudian respons dari dua pihak ini akan saya tanyakan sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.